persiapan tentang akreditasi lapangan daring, maka kuliah hari ini Ibu jalankan dalam bentuk sajian video pembelajaran. Baik, di agenda hari ini kita akan membahas tentang kontrak perkuliahan kimia dasar lanjut, kemudian RPS kimia dasar lanjut, dan juga sedikit pemaparan materi tentang kimia dasar lanjut. Nah, dari hasil perkuliahan atau survei pra perkuliahan, di sana terlihat memang ada beberapa anak yang belum memiliki sumber referensi untuk mata kuliah kimia dasar lanjut. Nah, nanti setelah melihat kontrak perkuliahan ini, kemudian sajian RPS, juga Ibu harap sudah mulai dipersiapkan atau dicari referensi-referensi yang akan menunjang perkuliahan kita. Kemudian juga dari hasil survei pra perkuliahan sudah terlihat anak-anak sebenarnya sudah punya gambaran kimia dasar lanjut mau mempelajari apa. Jawabannya sudah hampir mendekati dengan apa yang akan kita pelajari di kimia dasar lanjut. Baik, sekarang ini adalah kontrak perkuliahan kita untuk mata kuliah kimia dasar lanjut. Masa perkuliahan kita menurut kalender akademik adalah dari tanggal 7 September pekan lalu sampai tanggal 24 Desember tahun 2020. Kemudian masa tenangnya dari tanggal 28 Desember sampai dengan 1 Januari 2021. Kemudian UAS kita di tanggal 4 Januari sampai 15 Januari 2021. Kemudian entry nilai kesi akad kewajiban dosen itu dari tanggal 11 Januari sampai dengan 22 Januari 2021. Nah, kemudian terkait media pembelajaran untuk perkuliahan kimia dasar lanjut kita, Ibu tuliskan di sini adalah mempertimbangkan hasil survei pada link yang telah Ibu tuliskan. Nanti linknya juga bisa dilihat di deskripsi video ini. Nanti linknya silahkan diisi. Di sana terkait media pembelajaran apa yang anak-anak Ibu inginkan untuk mempelajari kimia dasar lanjut. Ada beberapa pilihan, juga ada pilihan lain-lain. Nah, di pilihan lain-lain anak-anak Ibu boleh menyarankan nih pengen pakai media pembelajaran apa. Memang sebenarnya harapan dari universitas dan juga fakultas kita bisa menggunakan LMS-nya UIN Antasari yang beberapa waktu lalu telah di-workshopkan. Tapi nanti terserah, silahkan dipilih. Nanti akan Ibu pertimbangkan nih yang mana yang akan kita gunakan berdasarkan saran-saran yang telah diberikan. Kemudian pedoman pembelajaran kita adalah RPS kita yang menjadi acuan. Kemudian buku pegangan kita bebas tetapi berhubungan dengan materi kimia dasar lanjut. Waktu perkuliahan kita menurut jadwal dari 10.30 sampai 13.20 WITA kalau Ibu tidak salah ya. Kalau salah nanti mohon dikoreksi. Keterlambatan masuk dari media pembelajaran kita, nanti kalau misal kita menggunakan Google Meet atau Zoom atau Google Classroom dan sebagainya, anak-anak Ibu boleh terlambat masuk maksimal 30 menit, berarti di pukul 11 WITA. Nah, kemudian jika tidak ada info dari Ibu di hari H perkuliahan, mungkin di pagi-pagi hari seperti itu sebelum jam perkuliahan, maka penanggung jawab kelas kita untuk MKKDL, dalam hal ini Hafiz ya kalau Ibu tidak salah ingat, maka harus menghubungi Ibu sebelum pukul 11 itu untuk mengkonfirmasi apakah hari ini ada perkuliahan atau tidak. Kemudian tugas-tugas untuk kimia dasar lanjut kita nanti terstruktur berdasarkan materi. Kemudian UTS kita tertulis, UASnya juga tertulis, akan diatur di kemudian hari mendekati tanggal. Kemudian terkait izin perkuliahan, izin sakit ataupun izin tidak bisa berhadir karena ada kegiatan, silahkan kontak WA ke Ibu di jam kerja dengan format yang sudah disediakan, tulis nama, NIM, kemudian informasi mohon izin tidak mengikuti perkuliahan dikarenakan apa. Di sini mohon maaf, ini lupa Ibu ganti, jatah ketidakhadiran khusus untuk mata kuliah kimia dasar lanjut kita adalah maksimal 3 kali pertemuan. Nah, walaupun anak-anak Ibu tidak hadir baik karena izin ada kegiatan atau ada acara, kemudian ada yang izin sakit, anak-anak Ibu tetap berkewajiban untuk mengisi bukti kehadiran. Karena saat Ibu cek di bukti kehadiran yang disediakan oleh program studi kita di bit.ly dari link presensi yang ada, ternyata di sana ada keterangan hadir, izin, atau sakit. Nah, jadi tetap harus diisi. Kemudian informasi-informasi lain bisa anak-anak Ibu lihat, bisa anak-anak Ibu tanyakan, maksud Ibu anak-anak Ibu tanyakan, japri ke Ibu ataupun ditanyakan di grup PA kita, seperti itu. Nah, kemudian terkait RPS, nanti file RPS akan Ibu kirimkan, file PDF-nya akan Ibu kirimkan ke grup WA kita. Silahkan nanti dicermati, di sana sudah Ibu tuliskan tanggalan-tanggalan
terkait perkuliahan kita dari pekan pertama sampai nanti pekan terakhir UAS. Kemudian bentuk penilaiannya sama seperti biasanya 30 30 40 40% untuk UAS, 30% untuk UTS, 30% lagi untuk tugas. Tugasnya berarti nanti ada dua, silahkan dicek nanti di RPS-nya. Nanti ada tugas individu terkait pengerjaan soal dan juga tugas resum. Jadi di perkuliahan semester ini di kimia dasar lanjut tidak ada pembuatan makalah, namun materi akan ibu buatkan atau akan ibu sampaikan. Bisa jadi nanti ibu share-nya dalam bentuk video ataupun bisa juga dalam bentuk teks tertulis dan sebagainya. Nah nanti itu akan ibu share rencananya, insya Allah semoga tidak ada halangan, akan di share 1 hari sebelum perkuliahan kita. Jadi di 1 hari sebelum perkuliahan anak-anak ibu secara fleksibel boleh mempelajarinya di jam berapapun, kemudian harus mengisi link form pertanyaan. Nah jadi nanti hasil dari pembacaan silahkan dibuat pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, nanti itu yang akan kita coba bahas bersama-sama di saat hari H atau di saat pertemuan kita, seperti itu. Kemudian terkait UTS dan UAS seperti ibu sampaikan tertulis nanti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, semoga tidak ada halangan. Oh ya, tadi tugas individunya ada membuat pertanyaan dan juga resum serta latihan gitu kan. Nah untuk resum tata aturan atau formatnya menyesuaikan dengan format yang ibu sajikan di RPS kita. Baik, kemudian berkenaan dengan materi kimia dasar lanjut, capaian pembelajaran mata kuliah kita diharapkan di mata kuliah ini anak-anak ibu dapat memahami konsep-konsep dasar ilmu kimia, meliputi sifat gas dan hukum gas kimia, kemudian hukum gas maksud ibu, kemudian ada kimia larutan, mulai dari konsep tentang larutan dalam kehidupan hingga pembahasan tentang kinetika kimia, redoks dan elektrokimia. Nah jadi deskripsi mata kuliahnya, jadi di dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari mulai dari sifat gas dan hukum-hukum gas, kemudian kimia larutan, kinetika kimia, redoks dan elektrokimia. Nah kemudian sedikit gambaran tentang sifat gas dan hukum-hukum gas, bahwa partikel gas itu selalu bergerak secara bebas ke segala arah, seperti yang sudah pernah anak-anak ibu pelajari di zaman SMP dan SMA. Akibatnya gas akan mengisi ruangan yang dapat dimasukinya. Karena itu menyimpan gas harus dalam tempat atau ruang tertutup, biasanya seperti itu. Kemudian suatu sistem gas akan mempunyai volume dan jumlah partikel tertentu. Partikel itu nantinya akan mempunyai energi kinetik yang menyebabkan ruangan mempunyai suhu tertentu. Nah gerakan-gerakan itu juga akan menimbulkan tekanan terhadap dinding tempat gas itu berada. Nah berdasarkan apa yang ibu sampaikan tadi, maka suatu gas itu dapat mempunyai besaran yang berubah-ubah nilainya. Besarannya itu disebut dengan variabel gas. Kalau tadi mencermati apa yang ibu sampaikan, berarti gas itu memiliki variabel volume karena dia menempati ruang, kemudian ada tekanan, suhu, dan jumlah partikel. Nah kemudian di pembahasan tentang sifat gas dan hukum-hukum gas, ada beberapa hukum gas, yaitu seperti ada hukum Boyle yang tulisannya Boyle gitu kan, kemudian ada hukum Charles, ada hukum Gay-Lussac, kemudian ada hukum gabungan yang merupakan gabungan hukum Boyle, Charles dan Gay-Lussac. Kemudian nanti juga ada hukum Avogadro. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang persamaan gas ideal, PV sama dengan nRT kan, hukum rumusnya. Kemudian ada hukum tekanan parsial Dalton, kemudian ada hukum efusi Graham. Dan itu terkait hukum efusi Graham biasanya hanya jadi pemaparan saja, tidak menjadi titik fokus di dalam pembahasan kita, seperti itu. Jadi nanti terkait sifat gas dan hukum-hukum gas boleh juga dicari atau dibuka buku-buku fisikanya, karena juga ada pembahasan di fisika terkait hukum-hukum gas. Kemudian di kimia nanti kita juga akan membahas tentang gas nyata. Kan ada gas ideal, ada gas nyata. Kalau gas ideal itu kan gas yang perhitungannya dianggap ideal gitu kan, untuk memudahkan penerapannya. Kemudian nanti selain membahas gas ideal, tadi ibu ada menyebutkan membahas tentang gas nyata. Selain gas nyata, nanti kita juga akan membahas persamaan van der Waals.
seperti itu. Nah, itu terkait sifat gas dan hukum-hukum gas. Selanjutnya terkait kimia larutan, kalau nanti anak-anak ibu cek di apa namanya di RPS, kimia larutan kita ini luas pembahasannya, mulai dari larutan itu sendiri apa, kemudian sampai membahas tentang pH daripada suatu larutan. Nah, berbicara tentang kimia larutan, kalau di awal tadi kita membahas tentang sifat gas, di pertemuan selanjutnya nanti akan membahas tentang sifat gas dan hukum-hukum gas, maka di kimia larutan kita akan membahas tentang bagaimana cara terbentuknya larutan, kemudian jenis larutan seperti yang tadi Ibu sampaikan sebelumnya, kemudian konsentrasi dalam larutan, cara menghitungnya, kemudian juga berbicara tentang kelarutan gas di dalam cairan, kemudian larutan ideal dan penyimpangannya, hingga sampai ke koligatif larutan seperti itu. Penghitungan pH juga ada di dalam pembahasan kimia larutan, teori asam basa, kemudian senyawa ion, kelarutan dan hasil kali kelarutan, larutan buffer dibahas di dalam kimia larutan. Itu terkait larutan. Nah, kemudian pembahasan mengenai kinetika kimia. Berkenaan dengan kinetika kimia ini, nanti di sini akan dibahas tentang bagaimana cara menentukan reaksi yang spontan ataupun tidak. Kemudian di kinetika kimia juga akan dibahas laju reaksi dan faktor yang mempengaruhinya. Kemudian akan dikemukakan juga cara menentukan laju reaksi serta besarnya pengaruh konsentrasi. Kemudian mencari persamaan laju reaksi dari data percobaan secara grafik dan juga substitusi. Kemudian di kinetika kimia juga akan dibahas tentang waktu paro, juga akan kita bahas untuk menentukan laju reaksi yang berpereaksi tunggal seperti itu. Sasaran utama dari pembahasan kinetika kimia adalah kita dapat menentukan mekanisme reaksi untuk memahami dan mengontrol suatu reaksi seperti itu. Nah, kemudian akan dicoba juga nanti Ibu kemukakan mengenai cara sederhana dalam menentukan mekanisme dari persamaan laju reaksi. Kemudian insya Allah akan dibahas pula mengenai pengaruh perubahan suhu terhadap laju reaksi serta cara menghitung pengaruh tersebut seperti itu. Kemudian di kinetika kimia juga kemungkinan besar nanti akan sedikit ada singgungan mengenai kerja katalis dalam mempercepat reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, pembahasan terakhir adalah terkait redoks dan elektrokimia. Nah, kenapa redoks dan elektrokimia? Karena dasar dari elektrokimia itu adalah redoks, yaitu kalau berbicara tentang redoks, redoks adalah serah terima elektron dari satu reaksi ke reaksi yang lain. Ada reduksi dan oksidasi. Nah, silahkan nanti dibuka, ini ada di materi kelas 3 SMA. Nah, kemudian di pembahasan tentang redoks dan elektrokimia ini nanti akan dimulai tentang persyaratan reaksi redoks, kemudian dan menyetarakan koefisien reaksi daripada reaksi redoks. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan sel Galvani, kemudian sel Volta gitu kan, sel Galvani, sel Volta, kemudian juga sel elektrolisis seperti itu. Nah, kalau di sel Galvani itu reaksi redoks spontan yang elektronnya dipaksa melalui kawat sehingga selnya akan menghasilkan arus listrik. Di pembahasan tentang sel Galvani itu akan membahas tentang cara menentukan potensial elektroda dan menghitung potensial sel serta manfaat dan kerugiannya. Nah, kemudian di pembahasan terkait sel elektrolisis yang ada di kajian redoks dan elektrokimia kita nanti, yaitu akan membahas tentang reaksi redoks yang tidak spontan. Elektrolisis kan reaksi redoks yang tidak spontan tetapi dipaksa terjadi oleh energi listrik seperti itu. Nah, di pembahasan terkait sel elektrolisis nanti akan membahas tentang cara menentukan reaksi pada anoda dan katoda serta hubungan perubahan zat dengan kuantitas listrik yang terpakai. Sehingga nanti di akhir pembahasan juga akan dibahas tentang manfaat daripada sel elektrolisis. Ini terkait pembahasan redoks dan elektrokimia. Jadi sebenarnya kalau kita ambil poinnya ada 4 poin utama pembahasan kimia di materi kimia dasar lanjut.
seperti itu, mulai dari sifat gas dan hukum-hukum gas. Mulai dari pengertian gas tadi, hukum-hukum gas Ibu sebutkan, mulai dari hukum Boyle sampai persamaan van der Waals. Kemudian ada kimia larutan, mulai dari pengertian larutan itu apa hingga sampai ke pembahasan tentang kesetimbangan larutan juga, kemudian pH-pH larutan juga. Kemudian di kinetika kimia berkaitan dengan laju reaksinya untuk menentukan mekanisme yang terjadi, hingga pembahasan tentang katalis yang berperan di dalam suatu proses kimia. Kemudian di redoks dan elektrokimia berkenaan dengan penyetaraan reaksi redoks. Kemudian juga tentang sel galvani dan sel elektrolisis. Ini 4 poin utama yang Ibu sajikan, ini adalah 4 poin utama. Kemudian hari ini Ibu memberikan tugas individu. Tugas individu kita seperti yang anak-anak Ibu lihat pada slide. Tugas yang pertama adalah tulislah review berdasarkan pemahaman Anda, berdasarkan pemahaman anak-anak Ibu mengenai materi-materi kimia dasar, bukan materi-materi kimia dasar lanjut. Jadi Ibu mau meminta review dari anak-anak Ibu berdasarkan pemahaman anak-anak Ibu mengenai materi-materi kimia dasar yang telah dipelajari di semester 2 yang lalu, yang semuanya alhamdulillah memperoleh nilai yang tinggi, A dan A+ ya kalau Ibu lihat survei, karena kemarin juga yang ngajar Ibu. Cuma sebagai catatan, A dan A+ itu tidak menjadi jaminan bahwa kemarin itu pengerjaan tugasnya sempurna, tidak seperti itu. Hanya saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam penilaian. Kemudian ini reviewnya dikerjakan di mana, Bu? Reviewnya diketik di MS Word dengan tata aturan margin, kemudian ukuran dan sebagainya dilihat di RPS di bagian bawah. Ibu ada menuliskan tata aturan untuk penulisan rangkuman. Nah, nanti untuk review ini di formatnya mengikuti yang resuman itu, seperti itu. Kemudian buatlah tabel. Tugas yang kedua, buatlah tabel yang berisi penerapan materi kimia dasar lanjut di dalam kehidupan. Nah, contoh tabelnya dapat dilihat di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Ini dulu waktu kimia dasar juga ada Ibu berikan tugas seperti ini. Jadi nanti tugasnya ada 2. Yang pertama, mereview materi kimia dasar yang telah dipelajari di semester lalu, di semester genap yang lalu. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel hubungan materi kimia dasar lanjut kita dengan penerapan di dalam kehidupan. Jadi ada 2 tugas, tugasnya sama-sama dikerjakan di MS Word. Kemudian mengirimnya di mana nih, Bu? Nah, karena ini baru perdana gitu kan, pengiriman tugasnya di mana? Pengiriman tugasnya untuk yang ini nanti dikirimkan di email. Alamat emailnya juga akan Ibu tuliskan di deskripsi video kita. Silahkan nanti dicek di sana. Waktu pengerjaannya nanti akan Ibu tuliskan di sana juga, silahkan dicermati. Jadi nanti untuk materi kimia dasar lanjut yang dicari penerapannya di dalam kehidupan, mulai dari sifat gas dan hukum-hukum gas, kemudian kimia larutan, kesetimbangan kelarutan, teori asam basa, pH larutan asam basa dan garam. Ini boleh dipisah satu-satu penerapannya dalam kehidupan atau ditulis secara umum. Kemudian ada tentang larutan buffer, kemudian titrasi asam basa, hidrolisis garam, kelarutan dan hasil kali kelarutan, kinetika kimia, redoks, sel galvani dan sel volta, kemudian sel elektrolisis, seperti itu. Jadi dibuat hubungannya. Sel galvani dan sel volta ini maksudnya satu aja, yang terkait dengan sel galvaninya saja, nanti yang yang dicari penerapannya di dalam kehidupan ya, seperti itu. Ini terkait pemaparan di perkuliahan hari ini. Jadi tadi silahkan diamati kembali kontrak perkuliahan kita. Jangan lupa diisi presensi hari ini. Kemudian survei media pembelajarannya juga diisi. Paling lambat Ibu terima hasil surveinya pada jam 2 siang. Pada jam 2 siang semua harus sudah wajib mengisi atau sudah selesai mengisi. Kemudian tugas individu dan tugas individunya, 2 tugas individu harus dikerjakan. Nanti pengirimannya silahkan lihat di deskripsi video ini, dikirimkan di mana dan di jam berapa. Kemudian RPS-nya tadi juga diperhatikan terkait pembagian materinya. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, Ibu, terkait presensi kehadiran harus dipresensi di awal kah, harus diisi di awal kah, di tengah perkuliahan kah, atau di akhir? Bagi Ibu bebas, hanya saja bebas yang Ibu berikan adalah mengisi presensinya
jangan sebelum perkuliahan dimulai, dan jangan terlalu lewat daripada waktu berakhir perkuliahan kita. Misal nih perkuliahan kita selesai di pukul berapa perkuliahan kita selesai? Sebentar, ibu tidak hafal. Misalnya perkuliahan kita selesai di pukul 13.20 WITA misalnya, berarti anak ibu beri jatah untuk maksimal mengisi presensi kehadiran. Jika ingin mengisi presensi di akhir perkuliahan, maka isilah maksimal lewatnya adalah 15 menit dari jam berakhirnya perkuliahan kita. Misalnya nanti ibu mengakhiri perkuliahan di jam 1 siang misalnya seperti itu, maka ada batas toleransi untuk pengisian kehadiran, yaitu paling lambat 15 menit dari jam 1 siang. Begitu juga kalau yang memutuskan untuk mengisi presensi perkuliahannya sebelum perkuliahan atau di awal perkuliahan, maka berarti tepat di pukul 10.30 atau saat ibu mulai menjelaskan itu boleh mulai mengisi presensi, atau yang ingin mengisi presensi di tengah-tengah perkuliahan juga boleh. Jadi catatannya tadi, jangan mengisi presensi kehadiran sebelum perkuliahan dimulai, dan jangan mengisi presensi kehadiran jauh dari selesainya jam perkuliahan. Batas toleransi dari ibu adalah 15 menit untuk pengisian presensi setelah perkuliahan, seperti itu. Dan kemudian nanti media pembelajarannya ibu akan mempertimbangkan dari hasil pilihan anak-anak ibu gitu kan. Kalau misalnya kayak kakak tingkat kalian untuk mata kuliah P3K, ketika hasil survei ibu lihat banyak yang memilih Google Meet plus WA sama Google Classroom plus WA gitu kan. Akhirnya ibu ambil tengah-tengah, Google Meet, Google Classroom, dan juga WA dipakai nanti berselang-seling sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Jadi semua harus siap, karena juga dari hasil survei kemarin ibu lihat sudah pada mengisi update data untuk penerimaan kuota dari pemerintah. Nanti kita tinggal tunggu nih kuotanya kapan masuk, karena dosen juga mengisi untuk jatah penerimaan kuota untuk memperlancar proses pembelajaran. Nah, sekian dari ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait RPS, kemudian kontrak perkuliahan dan juga tugasnya, boleh nanti di komen di video penjelasan hari ini. Nah, juga jangan lupa ibu minta tolong untuk membantu membantu ibu untuk mempermudah perkuliahan kita dengan cara mencari referensi-referensi yang berkenaan dengan materi kimia dasar lanjut kita di semester ini. Terima kasih dari ibu. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.